Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat mengajar spektakuler, yaitu pengajian subuh hari Ahad. Alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita masih berada di surat An-Nisa. Jadi begini Pak ceritanya Pak, ini kudu disimak nih. Kenapa kok kudu disimak? Lah iya, ceritanya panjang masalahnya. Saraka Ansori ismuhu Tu'mah bin Ubairik. Jadi ada seorang Ansor. Orang Ansor itu penduduk asli Madinah, namanya Tu'mah bin Ubairik. Lah wakana munafikon. Tu'mah ini orang munafik ya. Dia nyuri dari tetangganya. Tetangganya ini namanya Qatadah. Apa yang dicuri? Satu baju perang dan tepung terigu. Ya, dakik itu tepung terigu Pak, zaman dulu. Lah, tepungnya fatobahat dakiko, tepungnya dimasak. Tepung curian ya, tepung terigu curian, tepungnya dimasak. Lah, baju ininya baju apa? Baju perangnya tadi khaba'ad ad-dar'u dar'ah disimpan di rumahnya orang Yahudi namanya Zaid bin Sa'na. Jadi nyuri baju perang ya, rompi, kalau sekarang rompi anti peluru dan anti tulup ya. Nah iya, kalau anti peluru mesti anti tulup ya. Lah ini tepungnya dimasak, dimakan, tapi baju perangnya ditaruh, khoba itu disimpan, ditaruh di rumahnya Yahudi namanya Zaid bin Sa'na. Lah ribut-ribut tetangganya tadi yang rumahnya kemalingan tadi namanya Qatadah ribut-ribut. Wah saya kecolongan, ada yang nyuri, ada maling nyuri tepung dan nyuri baju perang. Lah baju perangnya di rumahnya Yahudi. Sekarang pertanyaannya, apakah Yahudi itu menyuri? Ora, tidak mencuri. Yahudinya gak mencuri, cuma ditaruh sama si malingnya ini di rumah Yahudi. Itu masalah gini. Nah, ribut-ribut ya, ribut-ribut. Lah ini orang aku, malingnya ini orang aku Pak ya. Kalau dia yang nyuri sampai disumpah, berani sumpah malingnya tadi ya. Jadi begini kata Yahudi, ini memang ini baju perang ini itu apa yang namanya Tu'mah itu yang naruh ke rumah saya. Dia bilangnya titip. Pokoknya si tetangga yang kecurian tadi tetap menuduh Yahudi yang nyuri. Kata Yahudinya, enggak, saya enggak nyuri, ini iku loh koncomu. Teman kamu itu yang naruh ke rumah saya, bilangnya titip gitu Pak. Tapi ketika diklarifikasi, malingnya tadi namanya tuh orang aku, tidak ngaku, saya enggak menyuri kok. Saya enggak, sampai sumpah, demi Allah saya enggak ngambil baju perang, didukung oleh keluarganya. Keluarganya juga sumpah dukung si maling tadi Pak ceritanya. Lalu apa yang terjadi? Lah ini Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keinginan ingin mengeksekusi Yahudi tadi.
Dengan apa? Dengan tuduhan memang curi. Bukti ada baju perangnya di rumah Yahudi. Itu ceritanya begitu. Nah, terus bagaimana posisinya ini? Nah, atas seperti ini, jadi posisinya saya ulangi, Nabi mempunyai keinginan mengeksekusi Yahudi tadi. Kenapa? Karena memang baju perangnya, baju curian ada di rumah dia. Sedang yang nyuri orang ngaku sampai berani sumpah. Makanya dalam Islam itu sebetulnya gampang, Pak. Apa itu? Bapak boleh saja menuduh orang, tapi ada bukti. Al bayyinat 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara alaih. Artinya apa? Kalau kamu berani nuduh orang, oh gini-gini, mana buktinya? Lah, terus bagaimana dengan saya yang dituduh tadi? Dia bisa lepas dengan sumpah, dengan sumpahnya. Lah malingnya sumpah, orang ngambil loh. Lah, Nabi berniat untuk mengeksekusi karena Nabi tidak salah. Kenapa? Memang bukti-bukti ada baju perang itu di rumahnya Yahudi. Satu. Kedua, malingnya gak ngaku, berani sumpah dan didukung oleh sumpah bolone dewe. Ini bolone dewe. Ya, saudara-saudaranya itu. Turun ayat, Pak. Turun ayat Quran. Ini panjang sebetulnya, Pak. Saya gak biasa panjang-panjang. Inna anzalna ilaikal kitaba. Turun ayat. Inna anzalna ilaikal kitaba, kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad alkitab Quran bil haq, dengan hak. Untuk apa ini? Litahkuma bainan nas, supaya kamu menghukum kepada manusia bima araqallah, dengan apa yang Allah tampakkan kepadamu. Wala takun lil khainina khosima, dan kamu jangan jadi pendukung orang-orang yang khianat. Lah kalau Rasulullah ini kan menghukumkan dengan dohir, Pak. Wong dohirnya memang baju perang di rumah Yahudi. Kedua, malingnya berani sumpah. Ini namanya sumpah. Sumpah itu, Pak, dalam Islam cuma 3, Pak. Ada sumpah munakid, ada sumpah gomus, ada sumpah lagwi, yaminul lagwi. Yaminul lagwi ini kebiasaan orang Arab, demi Allah, ya Allah, wallah. Itu cangkem itu, Pak. Tahu cangkem itu? Mulutnya saja. Ya, hanya mulutnya. Itu cerita. Lah ada sumpah beneran. Dengan hati sadar, demi Allah. Nah, ada sumpah gomus. Sumpah gomus itu sumpah artinya tenggelam. Orang yang sumpah seperti ini akan ditenggelamin besok di api neraka, yaitu sumpah palsu. Lah sumpah palsu ini dosanya seabrek-abrek. Sumpah palsu ini ya kalau benar, biasanya pejabat-pejabat itu kan disumpah ya. Ya, demi Allah saya akan menghabiskan uang rakyat sebanyak-banyaknya, kan ya begitu, Pak. Loh, kalau ini papan catur dibungkus taplak meja, enggak masalah, Pak. Papan catur kan kotak kan, dibungkus taplak meja, ora masalah. Loh, kayak nggak mungkin ngualati, papan catur nggak mungkin ngualati. Tapi karena ini kitab suci, Quran yang ditaruh di atas dasnya atas kepalanya, ini bahaya sumpah seperti itu, Pak. Medeni, itu ya medeni, nakutin. Nah, itu ceritanya. Ini mungkin saya potong separuh, Pak. Panjang ceritanya ini. Lah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini dengan turunnya ayat ini, banyak orang yang ini, Pak, ya, orang-orang liberal mengkritik Kanjeng Nabi SAW. Nabi itu bisa salah. Buktinya ini, kok dia punya ambisi ingin mengeksekusi Yahudi. Padahal Yahudinya salah nggak? Tidak salah Yahudinya. Ini korban. Nah, turun ayat ini. Nah, justru ayat ini menunjukkan kalau Nabi itu terjaga. Bukan sebaliknya. Kenapa? Ini belum terjadi. Kalau umpamanya sudah terjadi, tangannya Yahudi dipotong. Lah ini memang Nabi salah, tapi belum terjadi. Jadi begini, Pak, terakhir, Pak, ya. Dalam hukum pengadilan, la ayyuhti al-hakim fil afwi khairun lahu min ayyuhti fil uqubah. Hakim memutuskan ya, hakim ini ketok palu padahal dia salah. Diketok palu tidak salah, ini masih mending, lebih bagus. Jadi hakim memutuskan
salah dalam pemaafan itu lebih bagus daripada salah dalam hukuman. Umpamanya tok tok Rudi tidak bersalah, tok selesai, padahal salah, ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa, bagus kan? Bagus. Tapi kalau salah dalam hukuman, divonis penggal kepalanya atau potong tangannya, setelah tangan dipotong, kepala dipenggal, kemudian dikaji lagi, ternyata tidak ada bersalah, bisa nyambung lagi dasnya? Enggak. Bisa nyambung lagi tangannya? Enggak. Makanya kesalahan hakim dalam memaafkan itu lebih bagus daripada salah dalam menghukumkan. Begitu juga Kanjeng Nabi, dilindungi sama Allah. Jangan sampai salah dalam menghukumkan. Nah, litahkuma bainan nas bima araqallah, supaya kamu menghukumkan kepada manusia dengan apa yang Allah tampakkan. Justru Nabi itu dijaga, baru ada kepengenan yang kiranya salah, dijaga sama Allah Ta'ala, nggak sampai terjadi, dibenerin. Itu ceritanya. Ini menunjukkan Nabi itu maksum, terjaga. Jadi panjang Pak, segini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.